dan lingkungan hidup serta berbagai sumber perekonomian yang ada di Gunung Kidul ini tidak dikelola dengan beres, maka saya bisa memastikan bahwa kita tengah berada di dalam sebuah masa di mana elit capture ini tengah betul-betul mempraktekkan model kepemimpinan yang saya kira dia tidak aman terhadap kepentingan publik. Poin penting ini saya sampaikan, mestinya praktek dari bagaimana pemilu mendatang, pemilu legislatif maupun pemilu kepala daerah, mestinya dijadikan ruang bagi kita untuk hari-hari selama 3 bulan mendatang kita perlu istiqoroh. Tahu ya istiqoroh ya? Betul-betul merefleksikan, meditasi, kontemplasi, memilih sungguh siapa yang akan bisa mewakili kepentingan kita untuk memimpin bumi pertiwi kita di Gunung Kidul ini. Apakah pertanyaannya, boleh jadi ini PR yang juga sekaligus teman-teman akan menjadi pensiar bahwa ada kepentingan mendasar kita mesti meluaskan kepedulian berdemokrasi itu adalah kepedulian kepada sesama kepublikan. Maka kenapa diskusinya adalah publik kewargaan, karena ini adalah masyarakat warga yang menentukan pemimpinnya adalah orang yang sebetulnya bisa mendengarkan siapa tuannya. Tuannya adalah kita semua. Mereka itu hanya membantu. Kalau Anda kemudian hari mendatang akan diiming-imingi berbagai hal yang itu berkaitan dengan harta benda duniawi, saya kira Anda sudah patut curiga bahwa ini tidak layak untuk diperjuangkan sebagai pemimpin publik di daerah. Siapapun itu, legislatif ataupun kepala daerah sekalipun. Maka kepublikan ini perlu kita jaga, teman-teman. Tidak mudah, tetapi setidaknya kita perlu mensiarkan pengaruh bahwa politik kewargaan adalah politik harapan yang memungkinkan kita akan peduli dengan Gunung Kidul, kita akan peduli tentang tanah tumpah darah kita, dan dari situ kita akan punya kapasitas untuk tidak bisa didikte oleh siapapun pembantu-pembantu yang akan melayani kita, yang kita pilih besok itu. Jadi jangan posisikan mereka ini adalah atasan kita, kebalik kita ini adalah atasan mereka. Kitalah yang menjadikan mereka ada. Tanpa kita mereka enggak siapa-siapa. Maka jangan pernah mengecilkan hak politik Anda, itu mahal sekali. Pertaruhannya adalah perjalanan panjang hidup Anda selama 5 tahun ditentukan oleh pilihan di mana Anda nanti memilih calon pemimpin legislatif dan juga pemimpin kepala daerah di Gunung Kidul masa depan. Maka sekali lagi ini adalah soal kita ingin menyatakan pada malam hari ini sebagai sebuah semacam manifesto dari warga, walaupun ini saya kira kaum milenial yang punya hak, saya kira prerogatif untuk memilih, menentukan pemimpinnya yang terbaik. Maka saya kira ini adalah momen penting, walaupun ini kelompok kecil, yang dari kelompok kecil ini pula kita akan tersadarkan bahwa peristiwa pemilu legislatif dan pemilu kepala daerah yang akan kita jelang tahun mendatang ini adalah momen serius, dan ini betul-betul pilihan yang harus dipertimbangkan dengan hati nurani dan akal sehat, bukan demokrasi berbasis sentimental. Apakah karena dia dari kelompok kita, ataukah karena dia dari daerah kita, ataukah karena dia tadi sentimentalitas lebih karena kita enggak enakan karena sudah diberi. Kalau memang nanti mereka bermain itu, ambil uangnya, habis itu coblos yang lainnya, yang jujur. Jangan khawatir, terima saja uangnya. Tapi habis itu justru ketika Anda sudah menerima uang, Anda pantas untuk mengkhianatinya. Karena kalau dia sudah berani menyogok kita, berarti dia siap akan berkhianat. Maka sebelum dia berkhianat, kita khianati dulu agar dia tidak menjadi pemimpin yang memang tidak pantas untuk kita pilih. Teman-teman sekalian, saya kira itu poin yang bisa saya sampaikan di awal. Nanti ada Mas Josu, ini kawan muda dari Visipol yang hari ini bekerja di Jakarta. Kaum muda intelektual Gunung Kidul yang juga cukup membanggakan,
Dan saya kira ini generasi mendatang bisa, saya kira ini siap juga untuk dipilih kepala daerah, Bung. Ya, dan aja Mas Ratno Pitoyo yang dulu sering main ke rumah bapak saya di Pulaman Pampang. Bertemu lagi, Mas Ratno. Bung Adi, waktu dan tempat saya kembalikan. Baik, tadi Bung Abe sudah menjelaskan bagaimana kemudian harusnya kita ini memilih, gitu. Jangan kemudian hanya tadi benar soal uangnya saja, tapi kemudian bagaimana sebenarnya dia ini punya ide apa, gitu. Dia punya ide apa dalam konteks Gunung Kidul hari ini kayak gitu. Nah, lanjut dari menarik tadi yang di berita itu, ada sekitar, dia ngaku ya Bupati kita ini, Pak Sunaryanto ini ngaku ada sekitar sudah ada 2000 hektar lahan pantai yang kemudian itu sudah dikelola oleh pihak asing kayak gitu, atau kemudian investor kayak gitu. Asing itu dalam konteks investor ya mungkin ya. Dan kemudian ketika kita melihat macam angka kemiskinan, terus bagaimana kemudian tingkat pendidikan mungkin juga dan lain sebagainya, itu tampaknya belum terasa geliat itu ya, geliat ngomongin soal ekonomi itu. Apalagi kalau teman-teman hari ini kan semua di belahan dunia ini kan ngomongin lingkungan. Isu paling kemudian digaungkan atau kemudian paling dikampanyekan oleh generasi hari ini kan adalah soal isu lingkungan. Nah, di tahun ini ada usaha dari pemerintah Gunung Kidul untuk kemudian memangkas kawasan Bentang Alam Kars misalnya, soal lingkungannya. Hampir sekitar 35.000 hektar dari 72.000 hektar kawasan Bentang Alam Kars itu mau dikurangi. Tentunya ini juga akan menjadi problem ketika di belahan dunia lain kita ini berbondong-bondong atau kemudian menjaga lingkungan kayak gitu, atau kemudian menjaga ekosistem ini agar tetap lestari, tapi di sisi lain di Gunung Kidul ini malah akan memapras atau mengeluarkan kawasan Bentang Alam Karsnya itu. Teman-teman tahu nggak, kars itu gunanya untuk apa? Batu gamping itu, penampung air ya. 68% cadangan air PDAM itu hasilnya dari eksplorasi yang dilakukan di kawasan-kawasan kars itu. Bahkan 70-an lebih. Kalau data detailnya mungkin ada di PDAM. Nah, tapi kemudian kebijakannya tadi, mereka akan kemudian melepas kawasan Bentang Alam Kars itu dari kawasan lindungnya. Nah, ini kebijakan-kebijakan yang menurut kami itu menjadi persoalan, karena kalau melihat ada riset juga 2040 itu Jogja ini akan mengalami krisis air. Logika paling dekatnya mau ngambil di mana Jogja kalau nggak di Gunung Kidul misalnya. Nah, tapi kalau di Gunung Kidul ini kemudian juga dirusak kawasan resapannya, ya nggak ada air kita. Itu sesimpel kita ngomongin air. Jadi kita ini kan mandi, cebok apa itu kan masih pakai air ya, bukan pakai semen atau pakai apa ya. Itu mungkin. Dan langsung ke Josu kayaknya, sebagai milenial Gunung Kidul ya dah. Yang dia fokus juga di kepemudaan, sekarang di narasi. Dari dulu aku kenal Josu ini kritis soal isu-isu pendidikan, kebijakan publik kayak gitu. Monggo Josu, gimana ngomongin Gunung Kidul? Mau ditaruh di mana? Baik, terima kasih. Mungkin saya terima kasih dulu, ini Mas Abe ini dosen kami di Visipol. Saya dulu alumni kebijakan publik Visipol UGM.
Pak Rano juga kawan Adi, senang bisa diskusi. Kemarin saya dihubungi Adi untuk sharing atau kita dialog warga ya. Jadi ini anggap pos ronda gagasan gitu, karena tradisi ini harus kita besarkan gitu, tidak hanya di ruang kampus. Nah, tadi Mas Abi sudah bercerita tentang ekonomi politik, kebijakan, pembangunan, terus juga aspek historis dan juga etnografi atau asal muasal kita kemudian terus kembali. Nah, di sesi ini kebetulan fokus saya di kebijakan pembangunan, tata kelola sektor publik dan gerakan pendidikan pemuda, kurang lebih sesuai dengan pengalaman dan ya latar itu saya ingin sharing ke situ. Oh nggak bisa, next ya. Jangan di zoom deh. Jangan di zoom ya. Ini bisa ya? Oh nggak bisa deh. Oh ya, di next saya deh. Ya, ini saya ingin mengatakan bahwa sejarah Republik ini selalu diinisiasi oleh orang muda, tapi orang muda yang seperti apa itu kan. Nah, mari kita refleksi tentang apa yang kita hadapi. Saya mungkin tidak akan spesifik soal di Gunung Kidul, tapi bagaimana kita melihat dinamika global, nasional, dan konteks lokal kita itu. Boleh di next, Mas? Nah, ini adalah potret wajah kita gitu. Gunung Kidul adalah kabupaten dengan IPM terendah di DIY. Kita masih di angka 69 ke 70, rata-ratanya masih di bawah rata-rata DIY dan peringkat 5 gitu. Kita juga selalu identik dengan angka bunuh diri, orang tidak lanjut kuliah, studinya rendah gitu. Yogyakarta selalu didaku sebagai kota pelajar gitu, tapi tahukah kita sampai tahun 2022 rata-rata orang sekolah di Gunung Kidul hanya sampai kelas 1 SMP plus 2 bulan gitu. Nah ini potret reflektif itu ya. Next. Nah ini adalah capaian indeks pembangunan kita. Yogyakarta atau daerah istimewa Yogyakarta itu IPP-nya tertinggi senasional gitu. Tetapi problem paling mendasar adalah ada ketimpangan antara skor setiap kabupaten kota, dan Kulon Progo, Gunung Kidul selalu menempati di peringkat terbawah ini. Nah ini refleksi karena mayoritas kita di sini adalah kelompok milenial, dan tadi kawan Adi sudah menyampaikan salah satu entitas pemilih dominan di pemilu ke depan adalah kelompok muda itu ya. Nah ini potret orang muda kita. Next. Nah sebelum kita berbicara itu, mari kita refleksikan gitu. Tahukah kita 4 dari 5 kabupaten kota di Gunung DIY itu adalah berstatus miskin ekstrim gitu. Itu hasil kajian Bappenas 2022 itu. DIY adalah satu-satunya provinsi yang tidak menggratiskan sekolah sampai SMA. Jakarta gratis, Jabar gratis, Jateng gratis, Jatim gratis. Satu-satunya provinsi di Pulau Jawa yang tidak free education sampai SMA itu hanya DIY. Dengan dana keistimewaan yang relatif besar. Next. Nah, lalu apa yang kita lakukan gitu? Nah, saya ingin memulai ketika Bung Abi tadi mengantarkan dari perspektif historis, bagaimana kita memaknai kelompok muda gitu. Ada banyak pendekatan melihat kelompok muda itu. Yang pertama, kelompok muda merasa berbeda dengan golongan tua karena entitas generasinya gitu. Atau aktivisme perspektif kelompok muda itu juga bisa lahir karena dia menganggap ada perbedaan value gitu. Nilai gitu. Atau tipe kedua adalah kelompok muda ini akan bergerak karena dia merasa ada kebijakan yang tidak clear, pendekatan struktural. Kebijakan pemerintah itu tidak aspiratif terhadap kelompok muda itu. Nah, relasi antara pemerintah, negara, dan entitas muda itu mempengaruhi cara pandang dia dan bergerak. Nah, yang pendekatan ketiga adalah ekletik. Dia menganggap nilai value perbedaan generasi, gap usia, dan juga intervensi kebijakan yang ada, program existing yang dilakukan pemerintah itu akan membentuk pola pikir dia dan bahkan posisi dia melihat pemerintah itu. Apakah pemerintah saya bagus, jelek, apa yang harus saya lakukan, saya akan berpartisipasi atau bahkan saya akan membangkang gitu. Nah, cara tiga ini cara melihat orang muda dalam di ruang demokrasi. Next. Nah, kerap kali jargon yang selalu ada di lingkungan kita itu milenial itu adalah kerja di startup gitu. Mas Abi tadi mention, saya kerja memang untuk entitas di Jakarta itu kan. Saya kerja sebagai asisten di Kementerian Bappenas, tapi saya WFA-nya dari Gunung Kidul dan Jogja, jadi saya masih mengakar di sini Mas Abi itu. Anak muda selalu dikatakan sebagai kerja di startup, gajinya gede,
kuliah di tempat bergengsi itu narasi yang selalu keluar di hampir semua lini masa itu. Tapi yang tidak pernah dikatakan para orang yang memobilisasi suara muda adalah orang muda itu adalah kelompok paling rentan dan timpang gitu. Ini dari risetnya teman-teman Project Multatuli gitu, kerja dengan UMR Jogja, wifi-an dari hotel yang gratis gitu kan, habis kerja part time gitu. Saya dulu menghabiskan kuliah di UGM itu sambil part time kalau malam gitu kan. Nah, narasi ketimpangan ini sangat bias kelas sosial yang selalu diutarakan, yang teman-teman akan banyak menemukan keyword anak muda di, apalagi kalau di ruang-ruang menuju pemilu itu. Next. Oke, mari kita melanjutkan. Satu hal yang tidak pernah orang katakan dengan orang muda tadi, ketimpangan dan kerentanan itu. Hanya 0,038% orang yang bisa kuliah di Indonesia. 60% populasi mahasiswa di Indonesia itu diisi oleh kuantil 5, orang yang paling kaya gitu. Orang yang miskin, yang prasejahtera nih kayak mayoritas kita, saya orang dari desa di Ngeposari itu. Dia populasinya hanya 6% gitu, yang bisa melanjutkan kuliah di level nasional. Di level Gunung Kidul rata-rata hanya kelas 1 SMP. Adi tadi nge-mention bahwa krisis iklim, iya, kelompok muda hari ini itu adalah kelompok yang paling terdampak perubahan iklim, suhunya lebih panas. Sekarang orang tua saya mau nanam padi ini udah menunda 2 bulan karena nggak turun hujan gitu kan. Kelompok paling terdampak krisis iklim. Dan yang ketiga adalah kelompok paling rentan untuk sektor pekerjaan gitu. Mayoritas generasi kita itu generasi sandwich itu. Saya atau teman-teman semua masih menghidupi atau berkontribusi tentang ekonomi keluarga, kakak kita, adik kita gitu. Kita punya tanggung jawab untuk sebagai tulang punggung bahkan lintas generasi gitu. Karena 90% lebih lansia di Indonesia itu tidak punya kapasitas ekonomi yang memadai gitu. Akhirnya generasi kita kemudian mensubsidi kerja-kerja kita untuk ngetransfer ke orang tua, ke paman, bibi kita, simbah kita gitu. Karena ketimpangan itu tuh. Nah, ini riset CSIS yang terbaru, isu apa yang kemudian sangat familiar atau sangat menjadi case utama di kelompok muda adalah sama di isu lapangan kerja, pemberantasan korupsi, demokrasi, kebebasan sipil, isu pendidikan, isu iklim. Nah, saya tidak tahu apakah di pemilu Gunung Kidul legislatif eksekutif akan nge-mention ini gitu kan, atau hanya pasang baliho atau ya kalau saya menang saya akan membangun balai desa Anda. Setahu saya 5 tahun saya hanya mendengarkan itu. Next. Saya punya 15 menit ya, semoga cukup. Nah, ini tadi beberapa perspektif anak muda. Sebenarnya partisipasi kelompok muda itu relatif besar, 33% itu orang sudah mulai terlibat di demokrasi langsung gitu. Tapi itu sangat terbatas itu entitasnya itu. Next saya. Nah, saya ingin memulai. Perspektif ini bisa teman-teman adopsi untuk melihat pemilu Gunung Kidul ke depan. Ini data analisis yang saya gunakan untuk melihat 3 kandidat capres di Indonesia. Paling dominan di pasangan Pak Anies adalah ekonomi, keadilan, dan kemakmuran. Itu keywordnya di visi misinya. Ini hasil keyword data. Ganjar Mahfud keunggulan digital, ekonomi cepat. Prabowo Gibran bangun masyarakat kuat itu. Narasi yang ya sangat entitas militer kuat, ketahanan sangat kuat itu. Nah, 3 kandidat ini kata kunci orang muda, generasi Z, milenial dari visi misi 10 kata kita temukan di visi misinya Anies, 4 kata di Ganjar Mahfud dan Prabowo Gibran 12 itu. Nah, ini cara paling mudah ketika teman-teman pengen melihat si kandidat ini kalau di election dia fokus ke isu apa itu atau narasi anak muda itu sejauh mana itu. Nah, karena kita belum tahu programnya secara detail, nah cara untuk melihat visi misi program bisa dari dokumennya. Walaupun ini juga perlu kita pegang komitmennya itu. Nah, ini bisa kita pakai ketika besok ada pemilu di Gunung Kidul loh. Kita tanya kalau orang mau pemilu apa visi misi program Anda gitu, eksekutif maupun legislatif itu. Di mana posisi anak muda gitu kan. Nah, cara analisis dengan keyword data ini cara yang paling simpel yang bisa kita lakukan. Ini contoh untuk Pilpres ya. Next. Nah, saya selalu dididik sama mentor saya bahwa sebenarnya tidak urusan siapa kemudian pemimpin kita gitu. Sebagai orang yang punya posisi kritis, siapapun yang akan memimpin, kita akan selalu bertanya tuh. Dalam keadaan seperti apa ketika dia memimpin, apa yang mungkin dan tidak mungkin terjadi, misalkan kalau si A memimpin atau si B memimpin, posisi adaptif apa yang harus kita siapkan gitu kan. Agenda prioritas apa yang kira-kira dia akan jalankan, bagaimana kemudian relasi aktornya, seberapa jauh kita terlibat gitu. Indikator apa capaian yang bisa kita lakukan itu.
Nah, ini adalah cara yang bisa kita lakukan bahwa akan mempermudah kita bahwa ketika orang masuk dengan banyak uang, gelontoran gitu, kita refleksikan tuh. Kita kan punya intuisi itu ya. Orang Jawa kan punya intuisi yang sangat tajam. Teman-teman tidak hanya membaca, punya pengalaman melihat realitas yang ada itu. Cara ini bisa kita lakukan tuh, merefleksi orang yang akan selalu hadir ke kita. Entah itu calon lurah kita, calon RT kita gitu kan. Dengan pertanyaan ini. Ini adalah namanya skenario ultimate driver itu. Bagaimana kita menentukan skenario ketika hidup hajat kita bersama yang paling fundamental itu ditentukan oleh satu aktor yang dominan atau penting. Driver itu pendorong, itu penggeraknya itu. Nah, ini saya sharing perspektif aja. Next. Untuk membuat forum bersama 18 bulan, menentukan case isu apa yang akan terjadi. Wildcard itu kemungkinan terjadinya kecil, tapi kalau terjadi akan merubah kita, pandemi gitu. Nah, itu sudah di riset tahun 2009 dan kajian ini rilis 2010 dan kami mengembangkan itu saat ini. Nah, tadi terus yang kedua adalah world order and collapse the nation gitu. Teman-teman sekarang lihat perang Rusia Ukraina, Israel lain sebagainya gitu. Teman-teman tahukah sekarang Arab yang sangat Wahabi duduk bersama dengan China yang sangat komunis bertemu dengan Iran gitu kan, yang nggak pernah akur sebelumnya. Akan ada kelompok global baru yang akan membentuk aliansi. PBB sudah nggak didengarkan, sekarang ada BRICS, Brasil, Rusia, China membuat kelompok baru gitu. Nah, apa yang akan terjadi pasca 2025 adalah isu perubahan iklim yang Adi tadi mention gitu. Disaster itu akan menjadi bencana itu. Hari ini kita udah melanjal ini. Saya nggak tahu apakah visi misi nanti Bupati Gunung Kidul atau para politisi akan nge-mention ini. Karena ini kerja-kerja akademis dan praktisi. Next itu. Dan ini adalah namanya driver, faktor pendorong. Boleh di next? Nah, ini adalah variabel atau aspek yang merubah dunia dalam 20 tahun terakhir itu. Tahun 2015, riset and development itu sangat besar itu. Itu Mas Bung Abi mungkin bisa merasakan bagaimana kampus didorong untuk hilirisasi riset itu kan. Tahun 2025 sampai 2025 isu-isu kebijakan iklim, kompetisi global, kelompok koalisi global baru semakin masif itu. Nah, pertanyaan kita adalah dalam 5 tahun ke depan pasca 2025 apa yang akan mendorong perubahan kebijakan di level nasional dan global itu? Adalah tadi tata kelola kelembagaan koalisi politik baru, perubahan iklim dan lagi-lagi adalah krisis bencana alam gitu. Nah, ini adalah faktor yang akan mendorong semua arah kebijakan di level global dan nasional itu. Nah, semoga government lokal Gunung Kidul juga memahami ini gitu ya. Next. Nah, lalu kenapa kemudian partisipasi kita di ruang demokrasi, saya tidak menyempitkan itu di konteks pemilu ya. Pemilu itu adalah demokrasi instrumental yang sebagian dari demokrasi yang lebih luas adalah setiap orang yang akan kita pilih itu punya RPJPN, punya visi, punya sekarang Gunung Kidul sedang merintis RPJMD gitu kan. Semua kebijakan yang kita alami itu selalu mengalami 2 fase gitu. Visi misi itu sangat politis itu. Dan dia akan melalui fase teknokratiknya. Selama ini apakah kita dilibatkan dalam perumusan misalkan RPJMD atau rencana aksi daerah atau prioritas daerah itu. Nah, kita bisa menanyakan dari apakah teman-teman terlibat di musrembang? Saya tidak tahu kalau saya itu. Waktu SMP kalau diundang di rapat itu tiba-tiba udah diputuskan gitu. Jadi anak muda itu kayak pelengkap aja gitu kan. Karena tradisi pecah gesang derek Pak Lurah itu kadang masih dominan ya. Nah, tradisi untuk orang critical thinking menyuarakan suaranya itu masih terbatas di ekosistem komunitas perdesaan kita itu. Next. Masih berapa nih Mas Adi?
Next saja nih. Nah, ini pertanyaan Mas Adi yang terakhir. Gimana kita merefleksi ya? Saya mencoba melihat dua sisi apa yang sudah dilakukan pemerintah Gunung Kidul hari-hari ini gitu kan. Tadi Adi pernah nge-mention itu, di sini juga hadir teman-teman Gunung Kidul Inspirasi, komunitas pendidikan. Sejak komunitas ini berdiri tahun 2012, kami selalu mengundang bupati, kepala dinas untuk hadir gitu kan. Ya karena kami mencoba menghormati entitas gitu. Tapi tidak semuanya kemudian bisa hadir. Biasanya tradisi disposisi melimpahkan itu sangat dominan. Nah, kalau yang existing ya bupati sekarang relatif kedatangannya di forum-forum pelajar pemuda itu relatif banyak, setahu saya gitu ya. Narasi untuk kesadaran IPM lebih tinggi dan sebagainya relatif banyak gitu. Walaupun IPM indeks pembangunan itu nggak bisa selesai hanya dalam satu periode gitu kan. Tetapi yang perlu direfleksikan bahwa justru tantangannya bupati saat ini itu bukan dari cara engagementnya ke masyarakat sipil atau kelompok muda gitu. Karena saya lihat platform itu beliau kerap kali hadir. Tapi adalah di level tata kelola gitu. Sebagai orang yang belajar di public policy, lulus dari UGM, saya baru mengetahui bahwa rotasi kepala daerah itu dirotasi tiap 3 bulan gitu. Bahkan BEM aja itu kalau mengganti pengurus 1 tahun gitu. Kalau di kabinet nasional, rotasi itu biasanya di 2 tahun gitu. Kenapa? Tahun pertama itu penyiapan program, kita bisa nge-monitoring evaluasi SDM dengan indikator yang jelas itu paling tidak 1 tahun dan 2 tahun gitu. Nah uniknya di Gunung Kidul itu rotasi kepala dinas itu tiap 3 bulan gitu. Nah ini punya implikasi bahwa saya belum menemukan pendekatan ini ketika saya kuliah dan ketika saya terlibat di beberapa kementerian atau lembaga, saya belum menemukan skema bupati itu merotasi secepat itu gitu kan. Nah ini punya implikasi bahwa secara teknokratis programnya akan tersendat gitu. Karena orang baru duduk geser meja untuk pindah bawa buku ke ruangan, bulan ketiga udah digeser ke SKPD atau kepala dinas lain gitu kan. Kaget itu. Nah implikasi teknokratisnya programnya akan tersendat gitu. Dan ini kan masa pendek 4 tahun gitu kan. Nah implikasi politisnya, karena setiap kebijakan tuh selalu punya implikasi teknokratis dan politis. Implikasi politisnya, pandangan saya di pemilu ke depan suara-suara yang dia beririsan dengan teknokrat atau ASN akan rendah gitu. Karena dinamika ini gitu. Nah itu yang saya lihat di level tata kelola di Gunung Kidul kan. Selebihnya silo tiap OPD punya program lain. Atau tahukah kita tradisi birokrasi di Indonesia itu 60% itu belanja untuk ASN gitu. Belanja administratif. Belanja program itu hanya 40%. Belum lagi 40% itu kebagi sepertiga, 2/3-nya untuk rapat gitu kan. Habis gitu. Nah tantangan kita kayak gitu di level tata kelola kebijakan gitu. Next mungkin itu refleksi saya Mas Adi, next saya. Kayaknya sudah cukup ya. Kurang lebih itu pengantar saya, semoga memberi gambaran gitu. Terima kasih yang memberikan ke Bung Adi. Baik, tadi yang sempat di-mention sama Josu soal isu lingkungan, terus tadi sedikit ngomongin konstelasi global kayak gitu kan. Ukraina, Rusia yang hari ini juga sebenarnya juga berebut gas kayak gitu. Terus tadi balik lagi ke soal kalau aku lebih sepakat nyebutnya krisis iklim, bukan perubahan iklim ya. Kenapa kemudian Gunung Kidul ini juga bagian dari atau penting dalam penting dalam ngomongin krisis iklim, karena ya tadi Kars itu adalah penyerap karbon paling tinggi ketika itu juga ditanami oleh tanaman-tanaman penunjang lainnya kayak gitu. Nah kalau ngomongin lagi geseran, kalau kita mau lihat hari ini ya transisi energi kayak gitu, ZP kayak gitu, yang negara-negara global ini sudah menyiapkan dana sekitar 15.000 triliun kalau nggak salah. Itu hampir 4 kali lipatnya BPN kita untuk ngomongin soal transisi energi di seluruh dunia. Maka bukan tidak mungkin Gunung Kidul ini juga akan dilirik. Kita tahu di Ponjong misalnya udah ada 30 atau 20 hektar lahan untuk biomasa. Itu juga bagian dari skema transisi energi. Tapi pertanyaannya adalah sekarang
transisi energi itu untuk apa? Gitu. Untuk memodali apa? Gitu. Untuk menghidupi apa? Jadi penting kemudian ngomongin soal bangunan ekonomi kita ini sebenarnya mau diarahkan kemana? Kayak gitu. Apakah kemudian basisnya adalah industrial atau kemudian basisnya adalah agraris? Kayak gitu. Kalau ngomongin industrial tentu coraknya adalah pasti kapitalistik, ekspansif, eksploitatif kayak gitu. Tapi kalau kita mau pakai dengan pendekatan karena masyarakat kita adalah masyarakat dengan corak agraris, ya berarti infrastrukturnya bukan kemudian bandara, JJLS, tol atau apapun itu. Tapi karena infrastruktur itu adalah ya kars tadi, gunung tadi, sungai tadi dan macam-macamnya. Nah, ini yang kemudian harusnya dilihat gitu ya dalam konteks bagaimana kemudian melihat corak pembangunan atau bagaimana kemudian watak pembangunan kita ke depan gitu. Nah, harapannya pemuda-pemuda ini, aku masih Gen Z kan, itu bisa kemudian mengganggu ya atau kemudian menginterupsi soal kebijakan-kebijakan yang tentunya itu tidak pro terhadap keberlangsungan lingkungan, soal keberpihakan dan macam-macam. Indonesia Emas 2045 itu akan menjadi pepesan kosong ketika hari ini stunting itu masih tinggi misalnya. Orang yang kemudian tidak sehat itu juga makin tinggi kayak gitu. Ya mau jadi apa gitu? Percuma kan bludakan orang kayak gitu, tenaga kerja mungkin yang diasosiasikan kayak gitu ya pasti ya. Tapi mereka ada masalah soal kesehatannya. Nah, ini yang juga harus juga diperhatikan. Mudah-mudahan bupati ke depan ini memperhatikan itu soal bagaimana kesehatan, pendidikan, lingkungan dan bagaimana kemudian membangun perekonomian Gunung Kidul. Nah, sebelum ke Pak Ratno mungkin ada Mbak Uci yang sudah bergabung di apa? Oh, Pak Ratno dulu. Oh, masih join. Nanti ada Mbak Uci join. Mungkin Pak Ratno dulu. Infonya Pak Ratno ini adalah politisi gitu ya. Dari kemarin aku tanya-tanya Pak Ratno ini siapa Mas? Itu dulu ada pernah di PDI, ada pernah di mana? Di Nasdem, sekarang di mana Pak? Di Golkar ya sekarang. Wah, ini menarik sekali nih. Udah pengalamannya pasti sudah banyak. Tapi pertanyaan awal ya Pak, mungkin nanti bisa dijawab. Sebenarnya bagaimana iklim perpolitikan atau politikus muda atau kemudian yang sudah seumuran Pak Ratno ini mempunyai pandangan soal apakah ada tadi yang disampaikan Josup, Bung Abe soal bagaimana memikirkan pendidikan, bagaimana kemudian memikirkan isu-isu lingkungan atau kemudian ngomongin soal kemiskinan, kesejahteraan itu kira-kira seperti apa gitu. Aku mohon maaf ya Pak, kalau dengar itu pasti pemerintah atau DPRD Gunung Kidul itu akan melakukan kunjungan ke misalnya Bali, paling kerap itu ke Bali. Nah ini kenapa Pak sebenarnya? Apakah kemudian Bali ini Gunung Kidul ini akan menjadi Bali gitu atau gimana gitu? Dan hasilnya kalau produk-produk hari ini aku pernah tanya ke teman-teman IMG, ada 1 tahun itu dia tidak bikin produk apapun. Peraturannya, penghasilannya, hasilnya itu adalah peraturan untuk tata cara pengambilan keputusan atau kebijakan. Gitu. Itu aja perda atau kemudian kebijakan yang dihasilkan. Nah, apa sebenarnya sumbatannya? Apakah kemudian politisi kita ini di Gunung Kidul ya Pak konteksnya itu ya wes ben lah wong aku wes bayar bodo amat gitu atau seperti apa gitu. Mau nggak Pak pengalaman jenengan? Mohon izin Mas Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
salam sejahtera untuk kita sekalian. Mohon maaf, mungkin saya seperti formal karena sudah terbingkai dari dulu dicetak seperti ini. Yang saya hormati bapak-bapak sekalian, yang saya hormati, saya banggakan adik-adik sekalian. Ketika tadi saya membaca caption ataupun judul di atas tadi bahwa di situ pembicaraan ini bobot politiknya adalah 100%. Total bahwa pembicaraan di malam hari ini total kita berbicara politik. Ketika kami berbicara politik, kami yang akan kami sampaikan ini tentunya mendasar pada pengalaman yang sudah pernah kami alami. Bahwa kemarin ketika pertentangan, ini nyun sewu, ini kita bedah legislatifnya dulu. Ketika kemarin ada pertentangan yang mau diputuskan ini proporsional terbuka ataupun tertutup. Sebetulnya dalam batin saya waktu itu ketika saya bisa menyuarakan dan punya power untuk mempengaruhi pengambil kebijakan, sebetulnya kalau saya enjoy tertutup. Mengapa? Ketika undang-undang yang terkait pemilu ini mengacu pada proporsional terbuka, persiapan para legislator ini tidak mempersiapkan kualitas diri bagaimana ketika nanti di legislatif akan mampu membawa aspirasi konstituen masyarakat, tidak. Karena ketika sudah proporsional terbuka ini, total yang disiapkan adalah amunisi, duit, semua perangkat-perangkat yang terkait dengan itu agar mereka jadi. Satu pengalaman yang pernah saya dapat ketika saya mimpin lembaga di kala itu, saya itu pernah nyun sewu, tapi ini tidak saya sebut nama. Saya itu pernah punya anak buah di legislatif. Ini satu periode ini tidak pernah bersuara. Karena apa? Dia jadi karena punya finansial. Sehingga ukuran sekarang ini siapa yang secara finansial mampu ngeragati, mampu untuk jadi, dia akan jadi. Sehingga mohon maaf ketika akhirnya nyun sewu di lembaga legislatif ini ada celotehan atau ada semacam olok-olok bahwa DPR isane mengkunjungan kerja bisanya cuma seperti itulah. Ya, ini bagian dari resiko dengan sistem yang kami sebut tadi di atas. Tapi ini mungkin bagian dari proses, karena semua pakai proses. Amerika yang seperti itu melalui proses yang sudah sangat lama. Barangkali ini proses, namun kami waktu itu juga pernah mengalami sistem pemilu tertutup. Waktu itu kami masih dipercaya sebagai ketua DPC PDI Perjuangan, sehingga ketika ada kekhawatiran bahwa ketika nanti proporsional tertutup hanya elit-elit partai yang nanti akan menikmati hal-hal demikian. Tidak. Kami pun waktu itu ketika akan menata calon legislator saya di KPU, pertimbangan kualitas, pertimbangan kemampuan menjadi hal yang sangat utama. Sehingga kekhawatiran yang berlebihan ini berakibat dan beresiko ketika akhirnya masyarakat belum siap menerima dengan sistem yang seperti ini. Adik-adik sekalian yang saya hormati, terus menika menyangkut kaitannya Pilkada Gunung Kidul yang akan datang. Saya kemarin, mohon maaf, ketua tim sukses Bupati terpilih sekarang ini. Kami ketua tim dan kami bagian dari circle-nya Pak Bupati kemarin. Namun sudah 5 bulan ini saya pamit dengan beliau karena
saya merasa tidak mampu. Artinya ketidakmampuan saya menasihati beliau ini karena memang kapasitas Pak Bupati dalam rangka menerima masukan yang konstruktif, masukan yang baik terhadap Gunung Kidul ke depan ini tidak pernah dijalankan. Jadi model Pak Bupati Gunung Kidul kan demikian. Sehingga contoh ketika waktu itu ada satu hal yang lucu. Jadi ada orang yang datang dengan promosi tertentu, katanya akan membawa dana hibah 1,7 waktu itu dan akan bangun bla 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 bla. Waktu itu sebetulnya sudah kami diskusikan bahwa hal-hal demikian perlu dicermati, apakah itu dana dari pusat dan lain sebagainya, karena model dana itu mesti ada regulasinya semuanya, baik itu dana hibah, dana DAU, dana DAK. Sehingga waktu itu sampai presentasi di ruang Sekda Gunung Kidul, dan presentasi ini pun akhirnya membuat guyonan atau menjadi ketawaan di forum Sekda Gunung Kidul karena sesuatu yang disampaikan ini tentunya sesuatu yang tidak masuk di nalar, tidak masuk di akal, bahwa dana hibah 1,7 triliun ini akan ada di Gunung Kidul. Terus ada lagi umpama tadi yang disebutkan Mas Josu, bahwa Gunung Kidul ini sekarang ketika di era Pak Sunaryanto ini terkenal dengan government yang terpatah-patah atau pemerintahan yang terpatah-patah seperti miliknya Anissa Bahar begitu. Jadi setiap 3 bulan atau 4 bulan ini ada rotasi. Memang iya. Dan saya juga tidak habis pikir kenapa Pak Bupati itu punya guidance, punya pedoman yang seperti itu, dan kami selaku circle-nya sebetulnya waktu itu sudah memberi saran bahwa hal-hal demikian ini akan menciptakan suasana pekerjaan yang tidak nyaman. Karena apa? Orang baru duduk akan secara profesional menjalani bidangnya, tapi belum lagi itu bisa berjalan dengan baik, sudah diganti. Situasinya demikian. Bahkan Desember ini, Nyun Sewu, ini juga akan ada mungkin penataan yang terakhir, sehingga suasana ini betul-betul menciptakan suasana para ASN atau para birokrasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul ini tidak nyaman. Mungkin ada pertanyaan, Nyun Sewu, nanti sebelum ada pertanyaan, saya yang bertanya, saya juga yang akan menjawab. Kenapa Pak Ratno dulu getol memenangkan Pak Sunaryanto, ikut membantu mati-matian agar Pak Sunaryanto jadi. Perlu kami sampaikan adik-adik sekalian yang saya hormati bahwa ini mungkin satu pelajaran yang harus kita pegang, kita jadikan pedoman ketika milih orang suatu saat nanti ketika Gunung Kidul mau berubah. Jangan terlalu kental aroma politiknya yang berbau finansial. Itu sebagai pembelajaran kita bersama-sama. Sehingga patokan utamanya kita harus secara profesional memilih orang yang sudah punya jam terbang, punya pengalaman, dan yang tidak kalah pentingnya adalah karakter kepemimpinannya. Adik-adik sekalian yang saya hormati, ketika kemarin memang mohon maaf kami selaku yang ditugaskan untuk mengawal pemenangan Pak Sunaryanto ini, kami hanya berpikir kepiye carane menang, bagaimana caranya menang agar Pak Sunaryanto ini bisa jadi bupati. Harapan kami bisa ngudari banyak persoalan yang ada di Gunung Kidul. Sehingga memang waktu itu kalau isu yang di luar bahwa Gunung Kidul ini politiknya atau pilkadanya kemarin
sudah transaksional sekali. Namun sebetulnya waktu itu ya saya anggap wajar lah, wajar. Ini sebagai catatan demokrasi di Gunung Kidul bahwa memang kemarin pandangan kami, pandangan saya, pandangan tim tidak terlalu rumit memikirkan wes penting kualitas nanti sambil jalan, yang penting nanti bisa ditata, dibenahi, bisa diarahkan. Ternyata semua harapan ini tinggal harapan, tidak. Bupati Nyun Sewu tidak pernah mau menerima masukan yang sifatnya positif, gugu karpe dhewe, terus akibat dari itu bahwa sekarang ini kami keliling di Gunung Kidul, ketika kami umpama ini lembaga survei menyatakan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap Bupati Gunung Kidul itu sudah sangat rendah. Dan ini bukan ngomong doang, artinya apa yang kami sampaikan ini mendasar pada istilahnya komunikasi kami di tengah-tengah masyarakat. Adik-adik sekalian, bapak-bapak sekalian yang saya hormati, ini semacam pemantik. Semoga nanti forum diskusi yang sangat bagus ini bisa berkembang, bisa berjalan, dan besar harapan kami diskusi atau forum-forum seperti ini bisa berlanjut sehingga bisa paling tidak menambah wawasan bagi kita, khususnya adik-adikku sekalian yang saya hormati, karena apa? Ketika orang mungkin ada yang alergi dengan politik, orang yang sangat awam dengan politik, itu saya salahkan. Karena apa? Panglima kita di negara ini adalah politik. Artinya ketatanegaraan ini tidak bisa meninggalkan politik. Siapa yang tidak bisa ditekuk dengan politik? Bidang apa yang tidak bisa ditekuk dengan politik? Semua bisa ditekuk. Makanya ketika adik-adik sekalian yang saya banggakan ini sering komunikasi yang sifatnya kebersamaan seperti ini membangun pemahaman tentang persepsi politik yang benar, kami kira nanti akan berdampak positif bagi kita sekalian. Sekali lagi kami menekankan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, ini pendapat saya, kalau Gunung Kidul nanti mau lebih baik, mau lebih hebat, kuncinya adalah pemimpin. Karena Gunung Kidul ini persoalan kapasitas pemimpin yang tidak bisa diandalkan untuk membangun Gunung Kidul. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan, Mas. Barangkali apa yang saya sampaikan sedikit ini mampu untuk memantik pikiran kita semua untuk dijadikan ajang yang baik dalam rangka pendidikan politik kita. Ngaten, matur nuwun, Mas. Terima kasih Pak Ratno. Selamat datang Mas Heri, Ketua KNPI Gunung Kidul. Ini memang luar biasa. Sebenarnya ngomongin demokrasi kayak gitu ya. Problem kita hari ini kan kalau menurutku ya bukan soal tertutup atau terbuka, tapi kemudian bagaimana akses dalam demokrasi itu sendiri. Bagaimana suara-suara dari kalangan akar rumput, dari sipil gitu bisa ditangkap kayak gitu sebenarnya. Itu yang hari ini menjadi persoalan. Misalnya Josu 2000 tak contohkan selalu Josu di sini. 2019, 2020 itu berjuta kali turun aksi nolak undang-undang Minerba, KPK yang sekarang ini di penjara jadi tersangka ya. Jadi tersangka. Itu udah kita prediksi itu kalau dia jadi atau undang-undang KPK ini diganti, ini akan bermasalah ke depan. Ini terjadi. Omnibus misalnya. Semua kota itu aksi gitu, tapi tetap aja itu tidak didengar kayak gitu. Jadi akses terhadap atau kemudian partisipasi itu
hari ini cenderung tidak didengarkan, istilahnya dicuekin gitu. Nah, pertama akses, soal pemerataan juga misalnya. Hari ini kenapa kemudian kalau ngomongin